Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Piye kabari rek? Sehat ya? Video ini mungkin akan Mas Tulus tayangkan di tanggal 13 hari Selasa kalau tidak salah ya. Pas Mas Tulus lagi puasa, teman-teman juga lagi pada puasa hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk orang baik yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari Selasa Kliwon ini. Semoga puasanya diterima sama Allah, amin. Bertukar keberkahan, bertukar hal yang baik yang diberikan Allah dari hasil pahala kita berpuasa untuk hari ini ya. Amin ya Allah. Semangat orang baik. Semoga keberkahan selalu bersama kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa support Mas Tulus dengan di subscribe. Kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Jangan lupa di like dan juga di share ke media sosial yang kalian punya ya. Baju model lama ini oh. Baju dari mama ini kado ulang tahun berapa ya Maya? Aku cari, soalnya ini bahannya enak kalau buat di rumah tuh adem gitu loh Rek. Kalau buat sehari-hari ini badannya enak, bajunya enak terus ya wis nglembreh ngene dasar tukang ngenang ini ya jadi atau meluber sithik. Yang sering bolak-balik ke sini saya ucapkan juga selamat datang kembali. Terima kasih selalu menunggu video terbaru dari Mas Tulus ya. Support dengan di like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Mau nontonnya live atau tidak live, support Mas Tulus dengan dipencet tombol like. Kemudian support juga Mas Tulus dengan tidak skip konten pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Dan teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video. Kemudian juga kalau sedang nontonnya lagi live, bisa memanfaatkan fitur super thanks. Ngomong piye tuh aku mau jawab nih. Teman-teman yang mau nyawer di bawah video ada tombol super thanks atau terima kasih. Kalau secara live teman-teman pencet tombol live chatnya kemudian pojok bawah bagian sebelah kanan ya. Semangat orang baik, apapun yang sedang kita lakukan sekarang Mas Tulusnya bisa berharap semoga teman-teman selalu dalam kebaikan ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan hutang piutang juga semoga segera diberikan jalan keluar, rezeki yang melimpah hingga cepat lunas hutangnya ya. Saya mau bilang terima kasih banyak, terima kasih untuk supportnya. Saya masih belum memastikan ya teman-teman kapan saya harus berangkat ke Lembang, ke Pangandaran, kemana saya masih belum memutuskan waktunya. Tetapi mungkin ya, ini kan hari Selasa nih video ini tayang, mungkin hari Rabunya Mas Tulus sudah bisa bertolak ya, atau bisa pergi atau berangkat. Jadi aku cuma bisa bilang terima kasih support dan dukungannya. Ada yang mau ngirim ketan, ada yang mau ngasih duit bensin. Alhamdulillah, yo kuwi mau lo yo dalane Gusti Allah. Kadang-kadang saya ada yang WhatsApp saya begini, Tulus kamu itu daripada buang-buang uang
buat apa, kamu jual HP, uangnya buat kamu jalan-jalan ngerjain sesuatu yang nggak ada gunanya, mendingan kamu tabung katanya kayak gitu. Ya mungkin ya anggaplah begini, saya sih beranggapannya begini, kalau memang yang saya lakukan sia-sia, anggaplah saya itu jalan-jalan. Saya itu traveling. Memang salah satu mimpi kita, aku sama Mas Wardi itu pengen sekali-kali ngetrip ke Bali, bawa mobil sendiri, bawa bekal sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tidak bisa menerima apa yang saya lakukan, saya minta maaf. Kalau toh memang yang saya lakukan itu adalah sia-sia, ya anggaplah saya lagi jalan-jalan. Saya lagi ngukur jalan, jadi nyari pengalaman dari Jakarta sampai ke Bali, udah gitu aja ya. Jadi yang bisa nerima alhamdulillah, yang tidak bisa juga enggak apa-apa. Aku terima kasih banyak support dan dukungannya. Hamba-hamba Allah terima kasih banyak, sampai ada yang mengirim ketan segala macam, tapi waktunya juga sudah mepet. Nanti mungkin Mas Tulus putuskan untuk ketannya. Saya coba untuk bikin woro-woro di grup kemarin untuk tanya siapa tahu ada yang punya stok, karena di Jakarta banyak 17 sampai 25 ribu rupiah, tapi maaf kualitasnya menurut aku kayak ada putih-putihnya gitu loh, Rek. Agak kurang bagus kualitasnya. Jadi Mas Tulus itu pengennya ya maaf, walaupun itu hanya sekedar ketan yang kita sedekahkan ke orang untuk ditukar dengan tanah yang bisa saya bawa ke Bali untuk saya larung misalnya. Jadi pengennya yang bagus tak kasih ke orang, jangan yang jelek gitu loh. Jadi saya masih cari-cari kualitas ketannya. Jadi terima kasih banyak. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga bertukar keberkahan buat jenengan semua tanpa terkecuali ya. Untuk dukungan dan doanya terima kasih banyak. Doakan Mas Tulus, Mas Wardi fit, sehat, iso mangkat selamat sampai mulai. Ya hitung-hitung sambil jalan-jalan. Nah mungkin kalau sudah selesai rutinitasnya baru Mas Tulus bisa free, bisa menikmati ya dalam tanda kutip liburan lah istilahnya ngono ya. Jadi teman-teman ambil dari segi positif yang saya lakukan. Kalau yang paham mungkin akan paham, kalau yang tidak ya nyinyir ora apa-apa. Sauni-unine jenengan wong yo sing rugi yo aku, nek misale rugi sing ngilang yo duitku. Dadi teman-teman aku tidak merugikan kalian juga kan, aku jalan atau melakukan itu, jadi gunakan bahasa yang baik ketika mengingatkan. Saya terima kasih, rasa sayang dan juga cintanya saya diingatkan ya. Sehat berkah melimpah untuk kita semua. Amin ya Allah. Saya hanya bisa bilang terima kasih ya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait video yang Cerondol ngasih gambaran saya terkait dengan ada naga yang ditugaskan untuk membuat kegaduhan dengan angin kencangnya ya, baik khususnya untuk di laut dan juga di udara. Yang kemarin terkhusus untuk itu. Lalu beberapa kali juga pas Mas Tulus lagi live, ternyata aku nggak nyangka banyak yang penasaran. Mas Tulus suruh nyonggo gunung itu maksudnya apa? Sing jugruk itu apa? Sing ngambrol itu apa? Nah itu Mas Tulus pengen bahas terkait dengan itu ketika kemarin pas lagi live tiba-tiba Cerondol datang, lek songgonen gunungin le rambut songgong ku ambrol gitu ya. Dan mungkin teman-teman akan penasaran dengan detail ceritanya sebetulnya yang dimaksud ambrol ini gunung atau apa, nanti kita akan bahas terkait dengan yang disampaikan Cerondol. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman, bismillahirrohmanirrohim, ya Allah mudah-mudahan Allah kabul, jalan sedekah bumi, jalan juga sedekah nasi boxnya, amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box yang kita akan gelar di setiap Jumat akhir bulan, teman-teman bisa cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau teman-teman mau ikut berdonasi untuk sedekah bumi ke rekening DBS yang Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas biasanya ya. DBS buat sedekah bumi tanpa minimal maksimal. Kalau untuk nasi box minimalnya 12.000, selebihnya terserah ke rekeningnya BRI. Ingat ya teman-teman, tapi kalau misalnya Mas saya mau nitipnya ke BRI aja, nanti Mas Tulus yang mindahin gimana? Nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin keberatan dengan ongkirnya atau biaya cash dan lain sebagainya, teman-teman bisa DM ya. Mas tadi saya transfernya ke BRI tapi buat sedekah bumi misalnya seperti itu. Boleh, yang penting ada konfirmasinya ya. Selama tidak ada konfirmasi berarti dana yang masuk ke BRI ya berarti buat nasi box. Hanya seperti itu. Kalau masuk ke DBS berarti buat sedekah bumi. Jadi saya butuh konfirmasinya. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak kagem panjenengan sedoyo. Buat semua hamba-hamba Allah yang saya salutkan adalah teman-teman yang banyak membantu sedekah bumi saya itu. Banyak yang muslim, tapi lebih bikin saya kagum adalah mereka itu adalah non muslim, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bukan etnis Jawa. Kalau Jawa atau keturunan Jawa, saya yakin mereka mengerti terkait dengan sedekah bumi dan lain sebagainya. Tetapi kalau
Bahkan dari etnis Tionghoa atau Chinese ini banyak yang bantu kita teman-teman buat sedekah bumi loh. Luar biasa loh mereka itu, kasih applause dulu buat mereka ya. Intinya saya bisa bilang terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan rezeki lebih berkah melimpah. Amin ya Allah. Bertukar dengan disehatkan badannya, semoga bertukar juga dengan segala hajat baiknya segera dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sementara waktu untuk minyak bidara tidak ada pengiriman teman-teman ya selama Mas Tulus dalam perjalanan. Mungkin Mas Tulus akan bawa, ada stok kalau tidak salah ada berapa pieces gitu. Nanti Mas Tulus bawa, kalau misalnya teman-teman bisa ketemu nanti bisa langsung ambil di Mas Tulus ya. Boleh, punya uang enggak punya uang, kalau kepepet ya enggak apa-apa, yang penting ngomong terus terang. Mas Tulus dengan ikhlas akan serahkan minyak bidaranya. Jadi kalau sekarang untuk pengiriman Mas Tulus sudah close. Di video yang ini tayang hari Selasa, berarti Mas Tulus sudah close pengiriman, sudah tidak ada pengiriman lagi. Jadi teman-teman yang mau mungkin nanti pas ketemu di mana, insya Allah sih Mas Tulus kayaknya bakal mampir ke Jogja. Pasti akan menikmati suasana perjalanan juga ya. Pas pulangnya tapi ya, kalau berangkatnya Mas Tulus nggak bisa cawe-cawe. Betul-betul hanya melakukan tugasnya saja. Kalau pulangnya mungkin kita masih bisa di Bali 2 atau 3 hari. Liburan dulu sama Mas Wardi narik jalan di Jakarta biar ngerti jalan yang di Bali seperti apa ya toh. Setelah itu nanti baru kita bisa meet up kalau untuk yang mau meet up. Kalau misalnya ada yang mau meet up, nanti Mas Tulus akan bawa stok minyaknya, siapa tahu ada yang butuh, nanti bisa didapatkan langsung di Mas Tulus ya. Gitu nggih, terima kasih banyak orang baik, semoga sehat, berkah melimpah buat kita semua. Amin ya Allah. Detail yang Mas Tulus sering celotehkan adalah yang Cerondol sering celotehkan ketika Mas Tulus live itu sebetulnya itu bukan 1-2 kali. Cerondol itu sering kalau saya lagi ngoseng apa, lagi masak, lagi apa tuh tiba-tiba kayak ngoceh le gini. Cuman tidak semuanya aku share sama kalian. Kebetulan kemarin dia ngocehnya pas kita lagi live ya teman-teman. Jadi ya memang seperti itu, saya ngomong apa adanya. Jadi saya enggak buat-buat, ya on time, real time. Jadi saya kalau ngomong apa-apa ya sesuai dengan waktunya, saya nggak buat-buat. Pada hari itu, pada waktu itu ada celoteh apa ya aku langsung ngomong sama kalian gitu. Kadang-kadang kan kayak fokusku jadi kebelah pas lagi live, lagi ngomongin topik, tiba-tiba si Cerondol datang tapi dengan ngoceh gitu. Nah itu tipenya Cerondol. Jadi dia itu kayak ibarat anak kecil itu kalau sudah ngomong harus dijawab dulu. Le. Kalau iya, kalau kita belum jawab iyo, dia akan terus manggil kita. Itu tipikal Cerondol. Pas lagi live inget ya, tiba-tiba saya suruh nyonggo gunung, kepala saya tiba-tiba saya diem. Itu sebenarnya teman-teman yang saya rasakan ketika dia bicara, le gunungnya songgonen kok ndak ambrol. Ada bahasa dia yang seperti itu. Rasanya tahu nggak teman-teman? Sirahku itu koyok dilunggui wong gitu loh. Kayak ada yang duduk di kepalaku langsung kayak gitu. Berat sekali di kepalaku. Kalau nggak disonggo nanti ambrol le. Nah ini juga salah satu hal yang lah kok Lek Tulus kon nyonggo gunung ki apa ya iso. Ini salah satu hal yang menurut saya apa ya mungkin saya bisa gitu loh. Kalau misalnya seorang Tulus nyonggo gunung ya kita ya ora sanggup, wong gunung sakno gedene kon nyonggo aku nanti kalau tidak ambrol. Nah, setelah saya bicarakan secara detail juga, dia beberapa kali juga memberikan celotehan si Cerondol itu terkait dengan ternyata di sini tuh juga ada sedekah bumi, di sini ada sedekah bumi. Terus teman-temanku yang yang di luar Jawa juga ternyata kalau di keturunan Chinese itu katanya ada sembahyang bacang ya di bulan Juni. Nah, ini juga salah satu hal yang juga disampaikan Cerondol. Kalau kata Cerondol itu katanya nyembah kalau kalau dia bilangnya kan sing mripate sipit atau londo sing mripate sipit itu maksudnya mungkin orang Cina, maaf. Dia bilang kalau orang Cina tuh lagi bakar nogo atau ulo dibakar, katanya dikasih asap naganya gitu. Jadi saya beranggapan ya mungkin mereka sedang sembahyang secara dengan kepercayaan mereka, anggaplah seperti itu. Dia juga memberikan gambaran dengan itu. Untuk terkait sedekahnya kita akan pisahkan nanti di next video. Dan mungkin video untuk beberapa minggu ke depan mungkin 2 hari sekali kalau bisa. Kalau memang bisa setiap hari saya akan hadirkan setiap hari. Kalau tidak mungkin 2 hari sekali ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Karena juga keterbatasan waktu. Nanti kalau misalnya di on the spot Mas Tulus bisa live ya Mas Tulus live aja ngebahas topiknya. Gitu ya teman-teman. Nah terkait dengan itu teman-teman banyak yang spekulasi. Mas Tulus apakah yang dimaksud ini adalah gunung? Gunung mana? Lalu ambrolnya ini arahnya kemana? Terus kok sampean disuruh nyonggo itu maksudnya gimana? Gini loh teman-teman, dia itu habis berkunjung ke salah satu tempat ya, dan dia beransumsi kalau maaf memang beberapa kali juga
saya mendapatkan firasat terkait dengan gunung yang akan erupsi atau meletus secara besar. Dalam hal ini kita nggak bisa sebutkan gunungnya mana, memang dia tidak mendetailkan, tapi ketika dia pulang itu dia bilang, "Lek, songgonen kae mesake ndak ambrol," istilahnya gitu. Dan dengan cara dibilang disonggo itu dia sambil kayak ngelemparin sesuatu yang apa ya, residua energi yang dia rasakan ketika dia nahan itu. Jadi eh ada salah satu gunung yang kalau menurut Cerondol itu bisa saja dindingnya atau gunungnya tadi akan ambrol ke kanan dan juga ke kiri. Ambrol di sini yang dimaksud adalah meletus atau bukan, secara garis besar kalau yang dimaksudkan Cerondol sepertinya bukan meletus secara besar ya teman-teman. Jadi dia tuh katanya aku juga melok nyekeli loh, Le. Aku nyekeli ben ra ambrol gitu loh. Kalau ambrolnya mengarah ke air nanti sing lewat-lewat kui dulur-dulurmu, kalau bahasanya dia kan yang nyebrang di atas laut itu kan saya bilang, saya nyebrang ning laut go kapal-kapal gede ke kabeh dulure Kang Tulus, tak gituin. Jadi dia itu bilang kalau nanti saudara-saudaramu kalau kena ini ambrolan banyune ngenai kapalnya kok elek le gitu. Jadi nanti kapalnya bisa basah. Dalam arti penyampaian dia sedikit simpel tapi ya kita artikan kalau misalnya ada kapal besar, ada yang ambrol kena air ya bahaya toh pikiran kita. Cuman dia bilang kalau saudaramu itu nanti pada gini-gini yang nyari duit di sini atau punya kapal, kalau bahasanya dia ya kapal perahu istilahnya. Jadi eh kalau dari apa yang dia ceritakan menurut aku ya asumsinya dari apa yang Cerondo ceritakan sebetulnya ini bukan salah satu gunung yang besar sekali, gunung yang meletus secara besar tetapi hanya kayak kayak semacam bongkahan tanah yang berasal dari gunung ya mungkin bisa dikategorikan erupsi tapi erupsinya tidak seperti biasanya atau mungkin lebih besar daripada yang lain. Jadi asumsi dari si Cerondol itu sebetulnya bukan tidak sama dengan firasat yang Mas Tulus terima ya. Kalau yang firasat yang Mas Tulus terima ini bukan lagi gunung secara kecil, tapi ini sudah gunung secara besar menurut aku ya. Erupsinya besar-besaran sekali. Tetapi kalau yang dimaksud Cerondol ini hanya semacam gunung yang kayak rompal. Kalau gambaran yang dia kasih tuh aku wis nyekeli dhuwure Lek, tapi sing ngesor nyekeli akeh katanya. Banyak yang megangin supaya ndak mencelakai katanya dia. Jadi aku disuruh nyekel itu, suruh nyonggo biar nggak rompal atau biar nggak ambrol, terus ngenain air, airnya tadi ngenain saudara-saudaranya Lek Tulus yang tadi nyari duit di laut kata dia gitu. Jadi mungkin nelayan ya bisa bisa siapa saja yang di atas laut. Kalau saya bilang sama dia tuh mereka-mereka yang mengendarai atau yang kerja di atas laut bahwa kapal itu saudara-saudaraku lunduk tak gituin. Jadi dia ngertinya ya kayak gitu ya. Pengertian si Cerondol seperti itu. Dari beberapa hal yang dia sampaikan atau dari beberapa hal yang Cerondol ceritakan ke saya sebetulnya eh clue yang bisa kita terima di sini adalah terkait dengan gunung ini berada di sekitar air dan saya langsung tertuju saya pribadi langsung lari ke Anak Krakatau teman-teman. Jadi ambrolnya ini karena memang dia ngasih gambarannya kan semacam kayak tertahan oleh sesuatu, jadi mau nggak mau harus menjeblok dengan lemah atau ke air atau jatuh ke bawah. Jadi pinggirannya itu kayak keropos karena sudah menahan sesuatu gitu loh kalau maksudnya dia itu. Sedangkan sudah banyak yang megangin sudah ndak kuat jadi kayak bro lama-lama jatuh dan lama-lama besar ya. I don't know ini akan berhubungan dengan anak Krakatau atau tidak, tapi kalau yang diceritakan si Cerondol dengan istilahnya ambrolnya ke laut, kemudian nanti akan ngenain kapal-kapal saudara kamu yang lagi lewat misalnya. Jadi menurut aku yes, arah-arah dari yang disampaikan dia itu mengarah ke anak Gunung Krakatau. Nanti kita cari tahu ya. Anak Krakatau ini sedang aktif atau tidak, atau sedang ada erupsi atau apa, Mas Tulus juga belum tahu beritanya. Mas Tulus masih belum memahami terkait dengan erupsi yang ya mungkin lebih besar daripada sebelumnya. Karena yang disampaikan Cerondol ini agak-agak lebih ekstrim. Memang sih, kalau dari yang dia sampaikan, aku tidak berspekulasi kalau ini akan ada ibarat kata tuh kayak meletus secara besar. Menurut aku tidak. Karena yang disampaikan dia hanya semacam tanah yang ambrol sampai ke laut atau ke air yang cukup banyak terus airnya itu bergejolak ngenain saudara-saudaraku yang lagi pada di laut istilahnya begitu. Nah sekarang aku berpikirnya begini, kalau misalnya air itu sampai bisa beriak cukup kencang sampai bisa mengganggu aktivitas saudaraku yang ada di laut ya berarti bongkahannya nggak kecil dong.
ambrolnya tidak kecil. Meskipun itu bukan meletus secara besar, menurut aku erupsinya berarti akan lebih daripada erupsi yang tidak seperti biasanya. Mungkin mungkin bisa jadi erupsinya akan cukup besar daripada erupsi sebelumnya. Mungkin anggapan aku seperti itu karena si Cerondol ini juga ngasih tahu kalau banyak ikan yang gosong katanya. Jadi kalau kalau yang ke ambrol itu hanya tanah saja, gosongnya dari mana? Si ikan-ikan ini gitu loh. Iwake gosong kabeh lek kena panas. Nah, jadi kan berarti kayak semacam gunung yang mungkin ya anggaplah anak Krakatau terus dia itu erupsi, rompal, blur nyemplung ning laut, banyune bergelombang, ya ditambah sama si naga tadi apa nggak jadi lebih bahaya gitu loh. Terus itu lava panasnya mungkin ya, lava panasnya jatuh ke laut dan ngenain hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut aku juga ya kalau misalnya hanya skala kecil sih ya walaupun skala kecil kalau ini sampai ngerompalnya besar ya bahaya karena dulu pernah ada terjadi sesuatu tsunami kecil di pinggir laut hanya gara-gara anak Krakatau meletus. Dulu pernah terjadi, saya pernah baca beritanya itu. Jadi kayak batunya ya yang ditakutkan para ahli juga itu ketika ketika gunung ini akan meletus secara besar kemudian ada bongkahan yang jatuh ke laut ya apa riaknya atau gelombangnya ini kan bisa sampai jatuh ke darat dan sekitar Banten atau Lampung itu juga pasti akan berimbas juga ketika itu jatuhnya secara besar. Nah, ini yang dimaksudkan Cerondol. Jadi kalau eh, arah-arah pembicaraannya dari saudaramu, dari arah kamu pulang ya, terus parane ki rono sebelah kulon gitu dan arah-arah yang disampaikan itu ya yang aku terka ini dari hasil terkaanku sendiri ya aku mengarahnya sih anak Gunung Krakatau. Jadi ya mungkin kita tingkatkan kewaspadaan lagi. Kita untuk terkait dengan aktivitas gempa ataupun erupsi yang ada di Gunung Anak Krakatau, aku masih belum tahu ya teman-teman. Aku masih belum melihat aktivitas itu. Jadi video ini mungkin tayangnya bisa 1 minggu kemudian. Jadi kayak ya update beritanya agak cukup lama. Jadi Mas Tulus masih belum belum dapat updateannya. Nanti kita akan cari tahu terkait dengan apa namanya terkait dengan erupsinya anak Krakatau apakah ada erupsi dalam waktu dekat atau kemarin atau hari ini atau pas Mas Tulus buat video ini sudah ada kita kan juga nggak tahu kita akan cari tahu nanti ya. Jadi video ini syuting sudah seminggu sebelum videonya tayang. Jadi mungkin agak kurang update terkait dengan info yang saya dapatkan di video ini. Cuman kalau dari hasil analisa saya dari apa yang Condoro sampaikan dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini menurut saya ini juga salah satu hal yang patut dijadikan kewaspadaan kalau misalnya yang disampaikan Cerondol itu ya betul rasanya tuh memang pas taruh kepala ya abot terus panas. Jadi bukan tanah ambrol ini hasil hasil analisaku ya. Hasil analisaku dari yang disampaikan Cerondol. Bukan tanah biasa, bukan perbukitan atau bukan gunung yang tidak aktif kemudian ambrol bukan itu. Dari hasil analisaku adalah memang arahnya memang ke anak Krakatau menurut saya. Lalu ini sudah dipastikan gunung yang aktif karena si Cerondol itu ngasih hawa panas ke aku ketika dia bilang songgonen gunungnya nggak ambrol istilahnya gitu. Lalu dia kan bilang banyak hewan yang mati di laut gara-gara kesiram sama air yang dari ambrolannya tadi. Air panas ini yang dimaksudkan itu mungkin juga adalah lava dari gunung tadi atau lava panas dari gunung tadi. Jadi ini juga beberapa hal yang ya kita jadikan tolak ukur juga bahan kewaspadaan, bahan kehati-hatian mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Sire aku takut lek cepres ngulek nang kamera ya lek. Soalnya Mas Tulus capek hari ini syuting banyak banget video. Mas Tulus tuh hari ini syuting banyak banget video. Cuma ganti baju tok, syuting lagi dan video untuk seminggu kemarin tuh di waktu yang sama syutingnya dan juga untuk minggu ke depan mungkin ya masih ada beberapa video yang syutingnya di hari yang sama. Jadi ya agak lelah juga sih. Tenggorokannya agak lelah. Nah, ini juga beberapa hal yang disampaikan Cerondol terkait dengan yang ambrolnya tadi. Jadi hasil spekulasi saya, ini bukan perbukitan, ini bukan tanah longsor, tapi larinya lebih ke gunung yang aktif, gunung api yang aktif, ya, gunung api yang aktif yang bisa saja ambrolnya ke laut. Kemudian ya ini coba teman-teman cari tahu di Google karena saya pernah membaca para ahli itu justru menakutkan ketika anak Krakatau itu
mengalami letusan besar kemudian, bongkahan dari gunung tadi nyemplung ke laut, akhirnya ada tsunami yang ditimbulkan dari bisa jadi ada tsunami ditimbulkan dari kejadian meletusnya anak gunung Krakatau, itu yang ditakutkan. Jadi para ahli sudah mengukur itu, kemudian menyampaikan juga hal itu. Tapi sekali lagi, ini hanya sebatas penyampaian cerondol ke saya, mudah-mudahan salah, amin. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Wes, erupsinya besar nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada korban jiwa. Tapi ya wes, besarnya jangan besar banget, alon-alon, digerugut-gerugut alon-alon baik. Tapi habis itu semuanya menjadi normal dan tidak ada korban, tidak berpengaruh dengan kehidupan masyarakat sekitar. Semua berjalan dengan lancar, karena ya penyeberangan sekarang sudah ada 2 ya, Panjang juga ada, di Merak Bakahuni juga ada. Jadi ada beberapa penyeberangan yang yang ada yang berdekatan dengan anak Krakatau, dan ini Pelabuhan Merak ini salah satu pelabuhan tersibuk loh di Indonesia. Jadi kalau misalnya sampai ada beberapa kendala yang berhubungan dengan itu, kayaknya sih agak mengerikan ya. Amit-amit mudah-mudahan nggak ada. Sing nyebrang selamat, yang usaha selamat, jangan sampai ada apa ya. Anak Krakatau sing ganteng, sing bagus dewi, rasane aneh ya. Muntah-muntah wae ning aja gede-gede. Soalnya kalau kamu yang muntah yang kena orang banyak ya bahaya. Jakarta sampai Lampung, Banten, Sukabumi bisa kena juga. Wah itu bahaya juga ya. Karena dulu mbokmu meledos wae sampai luar negeri. Ya, jadi kalau bisa kamu jangan gede-gede ya Le, ya wes alon-alon wae sithik-sithik ya Le ya. Ini hanya sebatas prasangka dari apa yang disampaikan Cerondol. Saya berharap prasangka jeleknya semuanya tidak benar. Amin. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya Allah. Terima kasih banyak tuh teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama, Mas terus jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya. Jadi kita sama-sama saling memberkati satu sama lain ya. Dan satu lagi, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah rezekinya. Amin ya Allah. Untuk yang belum punya pekerjaan semoga segera Allah dekatkan dengan pekerjaannya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang sudah memiliki pekerjaan semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang pengen dekat dengan jodoh terbaiknya semoga segera Allah dekatkan dengan jodohnya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, pengen beli mobil, pengen naik haji, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, semoga segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Lancar usahanya, laris dagangannya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Oke, terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat. Sekali lagi, teman-teman suka silahkan di like, suka silahkan di share. Kalau tidak suka silahkan di skip. Gunakan bahasa yang baik ketika jenengan ingin menyampaikan apa yang ingin jenengan sampaikan terkait dengan konten dan juga video yang Mas Tulus buat ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tulus. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada bahasa yang terlalu kasar atau teman-teman tersinggung dengan yang saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Tulus pamit mundur dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu sebelum kabur. Like-nya juga jangan lupa. Mas Tulus mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat badannya, murah rezekinya, lancar usahanya. Amin ya Allah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.